Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih. Dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah seberapa percayakah? Seberapa percayakah? Ini sebuah kalimat tanya, Saudara. Mazmur 78 ayat 20-22, memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Nah saudara, bicara mengenai ketidakpercayaan, seberapa besarkah ketidakpercayaan itu ada di dalam kehidupan kita? Saudara, beberapa tahun yang lalu saya berdoa, Tuhan, setelah saya punya 2 anak kembar perempuan, saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan mau kasih anak lagi, biarlah anak laki-laki, karena 2 perempuan itu sudah lebih dari cukup. Saudara, anak ketiga keguguran, kita belum tahu jenis kelaminnya. Anak keempat tiba-tiba mengandung istri saya, saudara ya. Saya juga nggak tahu kok tiba-tiba mengandung begitu. Nah, saudara, dalam keadaan seperti itu menjadi pergumulan buat saya. Ini bakal perempuan lagi atau laki ya? Karena kayaknya gennya nih kenceng perempuannya nih gitu loh. Buktinya anak pertama kedua aja kembar langsung perempuan dua-duanya. Wah, ini pasti ini genetik perempuan lebih kenceng gitu, lebih kuat begitu. Bergumul, saudara, saya bergumul sekali. Sampai saya berusaha, saudara, untuk memperkatakan, ya saya yakin Tuhan, ini anak laki. Sejujurnya dalam hati saya nggak yakin. Saya cuma ngomong supaya saya merasa lebih yakin, tapi tidak kunjung membuat hati saya penuh keyakinan bahwa anak itu akan menjadi anak laki-laki. Padahal saya yakin, saya sudah minta sama Tuhan. Kalau ada Tuhan kasih tambah anak, berarti laki. Dan berhari-hari, berminggu-minggu saya berusaha meneguhkan hati saya untuk percaya bahwa ini akan menjadi anak laki-laki dari Tuhan. Itu perjalanan cukup panjang. Tapi jujur, saya masih kurang percaya. Di sini masih gak ganjel, saudara ya. Sekalipun mulut ngomong percaya, tapi di hati kan kita gak bisa dusta. Dan sampai saya berseru berkali-kali, Tuhan, aku percaya, tolong aku yang kurang percaya ini. Ini seperti doa dari orang tua yang anaknya kerasukan itu, saudara ya. Tuhan, aku percaya, tolong aku yang kurang percaya ini. Bahkan hal itu saya gak cerita sama istri. Kenapa? Saya takut menggoyahkan iman istri saya. Kalau di depan istri saya bilang, ini pasti laki, ini pasti laki. Tapi dalam hati gini, yang bener, yakin lu. Gitu, saudara. Dalam hati saudara saya nggak yakin. Dan sampai beberapa bulan sebelumnya itu, sampai beberapa bulan sebelum menuju 6 bulan, karena di 6 bulan lah biasanya, 5-6 bulan baru kelihatan ya, gendernya, jenis kelaminnya. Itu sampai dokter pun masih bilang, kemungkinan perempuan. Waduh, itu makin gini, saudara. Apalagi kan kalau dokter bisa lebih dipercaya, kenapa? Karena ini dokter yang ngomong gitu loh, hasil USG gitu kan. Wah, ini udah lebih meyakinkan. Waduh, kayaknya iman tuh mau gugur di jalan gitu, saudara ya. Nah, sampai apa? Satu kali istri saya sendiri dapat peneguhan, saudara. Istri saya disuruh sama Tuhan, kamu berdoa seperti Hana berdoa minta Samuel. Nah, ini kan berarti laki, saudara. Dan kita sama-sama tahu, berarti ini anak harus diserahkan untuk Tuhan buat kemuliaan nama Tuhan. Buat jadi hamba Tuhan, seperti Samuel. Awalnya juga ya istri saya nggak mau terima, saudara. Awalnya istri saya, waduh tahu lah jadi hamba Tuhan berat, nggak gampang hidupnya. Tekanan, omongan orang dan sebagainya itu berat sekali. Nah, tetapi kalau sudah itu rencana Tuhan, kita mau nggak mau harus ikut kan. Nah, tapi peneguhan itu datang dari istri saya, waktu istri saya dapat tentang, dia harus berdoa seperti Hana, berdoa, meminta Samuel. Nah, dari situ, saudara, peneguhan itu meyakinkan saya, sehingga kemanapun saya ditanya, masalah itu masih bulan keempat kalau nggak salah, belum 6 bulan. Kemanapun saya ditanya, saya selalu bilang, anak ini laki-laki, bahkan saya cari nama anak laki-laki. Sudah, yakin, saudara. Karena ada firmannya kan ya, seperti sudah menerima apa yang dijanjikan, sekalipun mungkin belum kelihatan. Mengucap syukurlah, seolah-olah kamu sudah menerimanya, gitu kan ayatnya. Saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat anak laki-laki ini. Saya terus perkatakan, sekalipun memang belum. Nah, tapi saudara, iman itu harus datang dari Roh Kudus. Sekali lagi, dituntun oleh Roh Kudus, dapat
pernyataannya jelas gitu ya, dapat konfirmasinya jelas. Nah itu saudara ya, ada instruksinya jelas. Kalau nggak nanti kita bisa jadi setengah gila kalau kita meyakinkan sesuatu yang ternyata tidak terjadi. Udah ngomong laki-laki keluar perempuan, karena memang Tuhan pengennya perempuan, repot saudara. Kita harus yakin dan kita dapat. Nah itulah yang disebut dengan dimensi iman saudara. Iman itu ada instruksi dari Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Nah saudara, dan pas usia kehamilan 6 bulan, dokter USG, dokter mengkonfirmasi anaknya laki-laki. Itu kayak apa ya, plongnya saudara ya, aduh bener terkonfirmasi gitu saudara. Kalau nggak kan di sini ngeganjel, kalau nggak disangka pembohong gitu kan. Tapi kalau begitu udah dikonfirm, waduh plong. Tapi semasa itu, wah itu betul-betul ujian iman saudara. Mencari nama, memperkatakan, sampai hati kita begitu yakin. Nah saudara, kurang percaya itu sama artinya dengan nggak percaya, betul nggak? Iya, kurang percaya itu sebenarnya nggak percaya sih. Setengah percaya itu ya nggak percaya. Karena kalau kita bilang, saya percaya, itu harus 100% yakin. 100% yakin, kita tidak akan meragukan Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan bertindak dengan waktunya, dengan caranya. Sesuai dengan apa yang dijanjikan. Pertanyaannya sekali lagi, seberapa percayakah kita sama Tuhan hari-hari ini dalam menjalani hari-hari kita ke depan? Sekalipun mungkin faktanya tidak seperti yang kita harapkan, sekalipun harapan kita semakin kita berharap semakin hancur keadaan kita. Bagaimana kalau itu terjadi? Seberapa percayakah kita sama Tuhan? Saya berdoa, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bergumul. Tetapi saya rindu, ini menjadi doa saya. Saudara dikuatkan dalam kepercayaan 100% sama Tuhan. Sehingga waktu engkau melangkah di dalam rencana Tuhan, sekalipun mungkin rasanya nggak mungkin, tapi engkau tetap melangkah karena engkau yakin bahwa Tuhan dapat menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sebab Allah kita adalah Allah yang menembus kemustahilan. Yuk kita berdoa hari ini. Tuhan terima kasih, firman-Mu memberikan kami kekuatan. Seberapa percaya kami hari ini, kami mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami kurang percaya, kurang beriman, kurang yakin, kurang pegang janji Tuhan, kurang teguh sama Tuhan. Ampuni kami. Tapi mulai saat ini kami mau mulai meyakinkan kepercayaan kami lagi kepada Tuhan. Bahwa setiap janji-janji Tuhan pasti digenapi sempurna atas kami. Apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang sudah Tuhan ikrarkan, Engkau tidak mungkin mendustainya. Engkau pasti menepatinya. Setiap janjimu adalah ya dan amin untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan kemurahan. Masa depan yang baik, penuh dengan pengharapan Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami. Tuhan berkati umat-Mu. Berkati mereka yang studi, mereka yang kerja, mereka yang ibu rumah tangga. Apapun aktivitas mereka Tuhan. Mereka juga mungkin cari pekerjaan. Tuhan tolong bukakan tingkap langit. Seluruh aktivitas mereka kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang jadikan berhasil. Kesehatan sempurna Tuhan berikan. Kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.